Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pelajaran PAI, media pembelajaran pendidikan agama Islam. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester mata pelajaran PAI kelas 1 SD semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 serta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, agar dalam belajar kita hari ini mendapatkan berkah dan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke nomor 1. Nama surah At-Tin diambil dari kata At-Tin, artinya buah tin. Jawabannya adalah A. Nomor 2. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ayat di atas termasuk surat At-Tin, yaitu ayat titik-titik. Ayat ke-5. Nomor 3. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat yang tepat untuk terjemahan di atas adalah D. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nomor 4. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk titik-titik. Jawabannya adalah C, yaitu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Perhatikan tabel di bawah ini dengan cermat. 1. Sikap dan perilaku bertutur kata. Penjelasannya bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, tetangga. Sikap yang kedua, makan dan minum, menutupi aurat dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Sikap ketiga, berpakaian, mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Sikap yang keempat, bergaul sesama teman, berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Nah, pertanyaannya adalah sikap dan perilaku yang tepat dengan penjelasannya ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, ini antara sikap dan penjelasannya itu harus sesuai. Jawabannya adalah A, yaitu nomor 1 dan nomor 4. Lihat ke nomor 1. Di nomor 1 itu adalah bertutur kata. Maka penjelasannya adalah tentang bagaimana cara bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan juga tetangga. Kemudian yang keempatnya, bergaul sesama teman berarti tentang pergaulan, yaitu berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak saling menyakiti. Selanjutnya nomor 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Allah yang maha mematikan semua makhluknya. Asmaul Husna yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah ini berhubungan dengan kematian, maka jawabannya adalah B, Al-Mumit. Kalau Al-Hayyu itu maha hidup, Al-Qayyum kemudian maha mandiri, kemudian Al-Ahad itu adalah maha esa. Selanjutnya adalah nomor 7. Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Hayyu, artinya tadi sudah dijelaskan, maka jawabannya adalah maha hidup, A. Kemudian nomor 8.
Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam Al-Quran surah apa? Itu yaitu jawabannya adalah di surat An-Nisa ayat 136. Nah, berikut ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Nah, yang harus digarisbawahi adalah wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Nah, itu. Jadi beriman kepada kitab, semua kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kemudian nomor 9, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa sekitar abad 12 sebelum Masehi adalah kitab apa? Nah, kalau Nabi Musa itu adalah mendapatkan kitab Taurat. Kemudian nomor 10, kitab Allah yang membawa ajaran terpuji. Ilustrasi gambar yang menunjukkan ajaran terpuji kepada sesama manusia adalah yang mana? Ini kata kuncinya adalah sesama manusia, maka harus berhubungan dengan manusia lagi. A. Lihat, ini gambarnya adalah sedang sholat, berarti itu hubungannya dengan Allah. B. Nah, itu antar sesama manusia. C. Antar sesama makhluk. Yang D itu adalah penjelasannya terhadap diri sendiri. Maka jawabannya adalah B. Ajaran terpuji untuk ilustrasi sesama manusia. Nomor 11, selalu melaksanakan sholat wajib 5 waktu adalah ciri orang yang jujur kepada siapa? Nah, untuk ibadah itu adalah tentunya kepada A. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 12, perhatikan gambar di bawah ini. Orang yang tidak menyontek pada waktu ulangan adalah contoh jujur kepada siapa? Nah, ya B. Jujur kepada diri sendiri. Jadi kalau hubungannya dengan kejujuran dalam hal ulangan itu termasuk adalah kejujuran diri sendiri. Kemudian 13, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, lihat gambar baik-baik. Anak bersalaman kepada orang tuanya ketika akan berangkat sekolah. Sikap tersebut menunjukkan contoh sikap kepada orang tua. Sikap apakah ini disebutnya? Nah, ini adalah merupakan sikap hormat kepada orang tua. Selanjutnya nomor 14. Seorang murid yang baik selalu menghormati guru. Salah satu contoh perilaku hormat kepada guru adalah A. Berbicara dengan sikap santun. Kalau mentaati tata tertib sekolah itu adalah sikap kewajiban murid kepada sekolah. Membersihkan ruang kelas itu adalah kepada kewajibannya siswa di dalam kelas. Kemudian berpakaian yang sopan itu kepada diri sendiri. Jadi kalau hubungannya kepada guru yaitu berbicara dengan sikap santun. Nomor 15, pada kegiatan diskusi kelompok, sikap yang harus ditunjukkan ketika menghadapi perbedaan pendapat ini adalah apa? Jawabannya adalah A. Menghargai pendapat orang lain. Kalau mengacuhkan pendapat orang lain itu tidak mungkin karena itu bukan sikap menghargai atau menghormati. Kemudian menyalahkan pendapat orang lain itu juga bukan. Meninggalkan tempat diskusi itu tidak baik juga. Ketika sedang berdiskusi, maka apapun pendapat orang lain harus kita hargai walaupun itu bertolak belakang dengan pendapat kita. Nomor 16, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat apa? Takwa, sesuai dengan isi daripada ayat tersebut.
la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Lanjut, perhatikan ketentuan-ketentuan puasa berikut ini: berakal sehat, balig atau dewasa, dan yang ketiga adalah kuat berpuasa. Ketentuan-ketentuan tersebut termasuk titik-titik puasa. Nah, ini adalah merupakan syarat wajib puasa. Jadi orang itu dihukumi wajib melaksanakan ibadah puasa kalau dia berakal sehat. Maka kalau yang tidak berakal sehat tidak wajib. Kemudian yang kedua adalah baligh atau dewasa, artinya sudah sampai pada waktu usia baligh, baik dari laki-laki maupun dari perempuan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kemudian yang ketiga, kuat berpuasa. Nah, dalam hal ini siapa saja yang dirasa mampu untuk melakukan berpuasa, maka dia itu wajib, kecuali orangnya berakal, balik juga dewasa tapi tidak kuat. Karena apa? Karena sakit, maka tidak wajib. Kalau syarat sah itu adalah syarat yang menjadi syahnya puasa. Kalau rukun itu adalah ketentuannya, kemudian sunnah itu adalah kegiatannya. 18. Puasa kita dianggap sah apabila memenuhi syarat sah puasa sebagai berikut. Nah, ini adalah yang manakah yang termasuk syarat sah puasa? B. 1. Islam, 2. berakal, 3. tamyiz atau sudah bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah. Itu dinamakan tamyiz walaupun belum sampai pada usia baligh. Kemudian suci dari haid, jelas ini adalah merupakan hadas besar, maka tidak boleh untuk melaksanakan ibadah puasa ini khusus bagi perempuan dan dalam waktu yang dibolehkan untuk berpuasa. Artinya jika waktunya diharamkan untuk puasa itu tidak boleh. Contoh seperti puasa pada saat Idul Fitri, puasa pada saat Idul Adha, kemudian pada hari Tasyrik, itu adalah puasa yang diharamkan. Kemudian nomor 19, sholat sunat yang biasanya dilaksanakan setelah sholat isya pada bulan Ramadan adalah sholat apa? Nah, ini pasti jawabannya adalah sholat tarawih. Kalau sholat duha kan setiap hari, tahajud setiap malam, istikharah itu jika kita menginginkan sesuatu pilihan. 20. Membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih disebut apa? A. tarawih, B. witir, C. tahfidz, D. tadarus. Jawabannya adalah tadarus. Selanjutnya nomor 21, Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah terutama sholat malam dan berpuasa. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud adalah A. dapat melunakkan besi, B. tongkat berubah menjadi ular, C. tubuhnya tidak dapat dibakar api, D. dapat menghidupkan orang mati. Nah, ini adalah jawabannya. A. dapat melunakkan besi. Kalau tongkat itu Nabi Musa. Kalau tubuhnya tidak dapat dibakar api itu adalah Nabi Ibrahim. Kalau dapat menghidupkan orang mati itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya, kisah Nabi Sulaiman terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat B 15 sampai dengan 44. Lanjut,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada kaum Nabi Ilyas alaihissalam berupa apa? A. Banjir bandang, B. Wabah penyakit, C. Kekeringan, D. Longsor. Jawabannya adalah C. Kekeringan. 24. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, seorang nabi melanjutkan dan mampu menciptakan kaumnya berbakti kepada Allah dan hidup rukun. Adalah nabi siapa? A. Nabi Dawud alaihissalam, B. Nabi Ishak alaihissalam, C. Nabi Nuh alaihissalam, D. Nabi Ilyas alaihissalam. Jawabannya adalah D. Nabi Ilyas alaihissalam. 25. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Khotamul Anbiya. Artinya A. Penutup para nabi dan rasul, B. Pembuka para nabi dan rasul, C. Perantara nabi dan rasul, D. Pemimpin nabi dan rasul. Jawabannya adalah A, yaitu penutup para nabi dan rasul. Maka Rasulullah SAW adalah nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Lanjut, nomor 26 ini adalah soal isian singkat. Waturi sinin. Ayat ini terdapat dalam Al-Quran surah At-Tin, yaitu ayat keberapa? Ayat kedua. Ayat yang pertama adalah Wattini wazzaitun. Ayat kedua Waturi sinin. Nah, itu berarti ayat kedua. Lanjut, nomor 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat ketiga bahwa negeri yang aman adalah kota Mekah dengan ayat wa hadzal baladil amin. Jadi yang dimaksud dengan baladil amin ini adalah kota yang aman, itu adalah kota Mekah. Nomor 28. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ahad. Artinya tadi sudah dijelaskan kalau Al-Ahad itu adalah Maha Esa. Kemudian nomor 28. Jumlah surat yang terdapat dalam Al-Quran adalah, ingat ini adalah jumlah suratnya, 114 surat. Nomor 30. Tidak menyontek ketika mengerjakan ulangan merupakan contoh sikap jujur kepada titik-titik. Tadi kalau masih ingat pasti sudah tahu, jujur kepada diri sendiri. Nomor 31. Berbicara dengan sopan dan sikap santun, bersalaman, mengucapkan salam, mendengarkan penjelasan materi dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, dan sebagainya. Uraian tersebut merupakan sikap hormat dan patuh kepada siapa? Nah, kalau ada menjelaskan materi dengan baik, oh berarti itu adalah hormat dan patuh kepada guru. 32. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat disebut apa? Ini namanya disebut puasa atau saum. 33. Berniat dan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa termasuk ke dalam titik-titik puasa. Ini merupakan rukun. Ya, karena rukun puasa itu ada dua. 1 niat, 2 menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Bila perlu ditambah
mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Itu lebih lengkap. Kemudian nomor 34 adalah menerima kitab Zabur dapat melunakkan. Menerima kitab Zabur dapat melunakkan. Kemudian nomor 34, menerima kitab Zabur dapat melunakkan besi dan bersuara bagus, merupakan mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada siapa? Nah, tentunya ini adalah kepada Nabi Daud alaihi salam. Nomor 35, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada saat menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia berapa tahun? 40 tahun. Jadi bersamaan dengan diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian nomor 36 ini adalah soal uraian. Jadi untuk jawabannya bila nanti ada yang mutlak maka jawabannya tidak bisa dirubah. Tetapi jika nanti jawabannya bisa menggunakan alternatif lain, maka pilihlah yang paling tepat, yang paling benar jawabannya, dan nanti itu tergantung daripada penilaian pribadi dari guru kita masing-masing. 36, tulislah Quran surat At-Tin ayat ke-1 beserta terjemahannya. Nah, ini adalah ayat 1. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Nanti bisa saja soalnya adalah ayat-ayat yang lain. Jadi harus bisa menguasai ayat surat At-Tin dan juga terjemahannya. Nomor 37, tuliskan 4 nama kitab Allah yang wajib diketahui. Nah, ini dia jawabannya. 1 kitab Zabur, 2 kitab Taurat, 3 kitab Injil, 4 adalah kitab Al-Quran. Nomor 38, berikan 3 contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ini adalah kata kuncinya adalah hormat dan patuh kemudian orang tua. Maka yang berhubungan dengan orang tua di rumah, 1 menghormati, kemudian setia, kemudian patuh apabila disuruh, kemudian bisa dengan jawaban-jawaban lainnya. Yang penting sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Nomor 39, apa saja manfaat yang dapat diraih apabila kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan benar? Berikan 3 contohnya. Ini adalah yang ditanyakan adalah manfaat. 1, manfaat dari berpuasa itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, melatih kejujuran. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima adalah melatih kesabaran. Ini dari segi manfaat. Kemudian contohnya bagaimana? Nomor 1, saling memberi. Saling memberi ini adalah merupakan cerminan sikap daripada menanamkan rasa kasih sayang. Kemudian nomor 2, mengeluarkan zakat. Nah, ini adalah juga termasuk rasa menanamkan rasa kasih sayang, atau juga boleh bentuk rasa syukur kepada Allah. Nomor 3, menahan diri dari emosi dan godaan. Ini adalah merupakan dari melatih kesabaran. Jadi dengan berpuasa kita dilatih diri kita untuk bisa menahan diri dari emosi dan godaan, karena kita tidak diuji dengan sabar terhadap
menahan lapar saja, tetapi juga kita diuji agar kita bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. 40. Apa yang kamu ketahui tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW pada usia 12 tahun, pada usia 25 tahun dan 40 tahun? Kita tahu usia 12 tahun itu adalah ketika Nabi Muhammad ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Pada usia 25 tahun beliau menikah dengan Siti Khadijah. Pada usia 40 tahun tadi sudah dibahas, satu diangkat menjadi nabi dan rasul dan juga menerima wahyu pertama. Alhamdulillah, latihan soal penilaian akhir semester kelas 5 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 telah selesai. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah saat menghadapi ujian akhir semester 1 nanti. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan klik tombol lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Kemudian share channel ini supaya dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa giat belajar agar menjadi orang sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.